kembali lagi dengan kita Mana Tahu Podcast. Nah, sekarang kita akan berbincang-bincang tentang kepemimpinan di acara event Markomfol yang ke 9. Awal-awal perkenalkan, nama saya Adrian Juliansa sebagai Ketua Pelaksanaan Markomfol yang ke-9 dan Saya Muhammad Rafi Firmawan sebagai Ketua Divisi Acara. Oke, aku Faiz, aku event Markomfol yang 9 kebetulan ada di divisi perlengkapan. Oke Mas Rian, mungkin teman-teman di rumah nih belum banyak yang tahu Markomfol itu apa sih atau Markomfol yang ke-9 itu apa sih gitu. Mungkin Mas Rian sebagai ketua nih, ya kan teman-teman, boleh dong jelasin ke teman-teman yang ada di rumah. Boleh. Mungkin dijelasinnya singkat aja kali ya. Iya, Jadi boleh. itu Markomfol yang ke-9 tuh acara dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Prodi Marketing Komunikasi. Oke. Dimana acara itu tuh tahunan, tiap tahun tuh udah pasti ada. Terus di acara itu juga kita ada lomba TVC dan ada seminar ya, dan ada bazarnya juga kok. Dan jadi segitu aja sih Markomfol dalam singkatnya. Oke, kali ini di podcast ini kita bakal bahas apa nih? Kita bakal bahas ya itu tadi, Apa tuh? kepemimpinan. Kepemimpinannya berarti. Oke. Oke, mungkin kita langsung mulai aja ke podcastnya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Menurut pandangan kalian berdua, gimana sih waktu saya menjabat di event acara Markomfol tersebut? Maksudnya menjabat sebagai ketua. Yes, Ya. betul. Mungkin Mas Faiz bisa menjawab dulu. Menurut saya sih selama Mas Rian menjabat sebagai ketua di Markomfol sudah cukup demokratis sih menurut saya ya. Kalau menurut Mas Raffi, Kalau Mas Raffi? Mungkin sama sih seperti Mas Faiz. Mas berarti Rian cukup demokratis ya. cukup demokratis sih untuk menjabat sebagai ketua ya Mas. Oke. Terus kalau demokratis itu apa sih? Demokratis, pokoknya kayak diajak komprominya enak, terus ngobrolnya juga nggak kaku. Ya pokoknya dari atasan nih, dari Mas Rian ke bawahan itu enak lah, kayak diajak ngobrol bisa kapanpun gitu-gitu sih yang saya rasain. Nah itu dari Mas Faiz. Kalau dari Mas Raffi? Mungkin yang saya tangkap demokratis itu kayak sifat terbuka sih antara anggota dan ketua. Nah gitu. itu Jadi maksud. kita tuh bisa ngasih pendapat atau saran lain-lain gitu dengan enak gitu loh ke atasannya, mungkin kayak gitu sih. Iya, jadi kayak nggak ada border lah gitu. Jadi kayak nggak saya selaku anggota, Mas Rian selaku ketua. Jadi nggak ada kecanggungan gitu. Kayak ya udah enak aja. Gitu sih kalau menurut saya. Makasih banget buat jawaban dari Sama-sama. kalian. Nah, selanjutnya tuh kayak ada gak sih masalah-masalah dari divisi masing-masing tuh yang saya sendiri tuh nggak tahu gitu, Internal. yang Kayak, internal banget. kayak masing-masing divisi saya, divisi Mas Raffi gitu. Nah, Oke. Ada Dari- sih. Ada. kalau ada tuh dari acara Markomfol tersebut kan yang paling dipentingin banget tuh acara ya. Ya, Seksi betul. acara. Sesi divisi acara. Mungkin dari acara tuh ada gitu masalah yang internal. Mungkin yang saya sering alamin ya, lebih ke arah anggota divisinya itu kayak nggak ada kontribusi sih. Jadi nggak ada kerjasama gitu Masing-masing. masing-masing kayak gitu sih. Ya. Dari Mas Faiz? Oke, kalau dari aku divisi perlengkapan sebenarnya nggak terlalu gimana banget untuk anggota atau teman-teman. Saya sih nggak terlalu gimana banget. Nggak yang lelet juga nggak, terus kayak masing-masing individualis atau kurang kontribusi juga nggak. Cuma yang lebih sering jadi problem itu tuh justru ada di luar divisi. Jadi contoh ini pemisalan ya, kayak saya butuh data nih untuk melengkapi perlengkapan event Markomfol itu. Saya minta data ke divisi ini, ke divisi itu tuh seringkali banyak miss, terus banyak kurangnya, terus juga kadang susah banget untuk diajak komunikasi atau diajak diskusi tuh lumayan susah sih. Jadi ya harus banyak pendekatan lagi sih ya. Nah, dari semua case yang kalian punya dari divisi masing-masing, Oke. mungkin ada teori yang bisa dibuat dan keluar gitu, mungkin teori apa ya?
teori di ilmu komunikasi sendiri. Yes. Oh. Ya mungkin sesimpel kita bisa pakai teori hubungan manusia sih, hubungan antar manusia. Itu kayak itu udah menurut saya udah paling simpel. Emang teori hubungan manusia tuh kayak gimana sih? Mas Raffi? Mungkin teori hubungan manusia itu kayak pendekatan yang lebih sih Ya. antara ketua dan setiap divisi-divisinya gitu. Jadi teori hubungan manusia itu kayak menjalin hubungan lebih gitu sih, ya, agar lebih akrab mungkin kayak gitu sih. Psikolognya pun juga satu sama lain dapat gitu loh. Ngilangin boundaries gitu Ya, ya. betul. Oke. Mungkin sedikit nambahin dari Mas Raffi. Mungkin bukan cuma dari ketua ke anggota per divisi ya, mungkin dari internal per divisinya juga itu perlu sih ada pendekatan hubungan antar manusia itu kayak, soalnya itu penting banget. Pertama untuk komunikasi, apalagi kita bekerja bukan untuk satu orang, bukan untuk individu ya, lebih ke per tim, per divisi. Kita juga kerja dengan lingkup banyak orang seperti itu sih. Mungkin ya entah dari kontrol dari ketuanya, dari per divisi ini, itu perlu banget sih menurut saya. Berarti teori hubungan manusia bisa jadi jalan keluar Banget. banget Itu sih. bisa jadi benang merah sih. Mas, sorry ya Mas Rian. Sebenarnya ada yang mau dibahas sih, lebih ke kurangnya kontribusi Mas Rian di tiap per divisi itu. Jadi Mas Rian tuh kurang banget nih kayak terjun ke lapangan, kayak ngelihat anggota-anggotanya kalau kerja tuh kayak gimana, kalau misalkan nyelesain masalah di per divisi mereka juga kayak gimana. Nah Mas Rian tuh kurang ada tuh di situnya. Itu sih yang kayak, jadi kita juga mau gimana nih ngeholdnya ya gitu, sedangkan ketuanya sendiri nggak turun gitu sih. Mungkin benar sih Mas yang dikatain oleh Mas Pais ini. Yang saya rasain juga mungkin kayak gitu. Jadi Mas Rian tuh kayak kurang instruksi gitu loh. Nah, dari itu. atasnya ke bawahnya tuh kayak kurang Tegas lah kurang ya. tegas, kurang betul. tegas, kurang gimana ya, kurang kontrol malah. Jadi Itu banyak sih. banget miskom sih dari atasan ke divisi-divisi yang lain, dan itu juga banyak banget omongan kayak gitu Mas. Kayak gitu sih. Jadi saya sendiri nggak tahu gitu ya. Ya, jadi gini sih Mas, nyambung sih sebenarnya sama teori tadi ya. Jadi kurangnya kontribusi Mas Rian, jadi kita juga, kita mau ngomong ke Mas Rian juga, mungkin Mas Riannya lagi keperluannya beda lagi juga. Mas Rian yang nggak datang ketika kita sedang kerja, kita sedang ada masalah. Nah, Mas Rian tuh kayak, jadi bukan Mas Rian sebenarnya, jadi per divisi atau kayak dari satu divisi ke divisi lain juga jadi kurang enak ngobrolnya Ya, gitu. betul. Tapi sebenarnya kalau kita ngobrol ke Mas Rian itu enak, cuma itu tadi minusnya adalah Mas Rian tuh kurang turun ke lapangan, kurang turun ke per divisi lah gitu. Jadi kayak- kurang ngobrol ya. Kayak kurang pendekatan Iya, gitu, kurang Mas. pendekatan itu dia Mas. Sebenarnya itu aja sih, tapi ya jadi worse banget ya gitu. Banyak banget miskom Ya, gitu. gitu. Oke, makasih banget atas kritikannya dari kalian berdua. Sama-sama. Mungkin itu case-nya tuh udah hamin sebelum acara Iya, mungkin ya. betul Mas. Kalau misalkan hari hanya ada nggak sih? Ada sih Mas. Beberapa lah ya. Ada. Yang saya lihat ya, Mas Rian tuh terlalu fokus dengan jalannya acara gitu, tanpa Betul. memikirkan anggota-anggota per divisinya gitu loh. Iya. Jadi anggota divisi pun yang lain juga pada bingung gitu loh. Contohnya Perkap, kayak dia nggak tahu nih barang apa yang belum terpenuhi untuk kebutuhan event tersebut gitu. Dan ada satu momen sih Mas yang paling chaos banget gitu loh. Itu di awal registrasi. Ya. Itu peserta terlalu chaos dan Mas Rian itu nggak bisa ngontrol hal itu. Ya, kurang banget kontrolnya di situ. Kurang. Kurang banget sebenarnya dari Mas Riannya kurang, jadi sehingga ke divisi keamanan atau divisi-divisi yang lain juga jadi instruksinya jadi kurang juga gitu. Jadi pengawasannya jadi kurang. Juga di Perkap ada lagi sih Mas yang seperti case-nya adalah setelah keberlangsungan acaranya sudah berlangsung, sudah dimulai, sudah setengah jalan. Nah, itu tuh ada di mana kita kekurangan skrip, kita kekurangan pokoknya kekurangan perlengkapan lah. Sebenarnya adalah yang terjadi pada kondisi itu, Perkap ini
sudah memenuhi semua apa yang udah di list. Kita sudah melakukan checklist, kita sudah melakukan double check. Di situ adalah memang sudah lengkap yang kita siapkan. Ternyata pada saat berlangsungnya acara itu tuh ada kekurangan di skrip untuk moderator. Nah, di mana itu tuh setahu anak perkap itu tuh nggak ada di checklist. Ya, jadilah kita di situ miskom, kita keteteran, kita nyari kesana sini, kita bikin skrip mendadak, kita juga cetak skripnya mendadak, seperti itu sih Mas. Iya. Ya, Mas. Jadi kayak kurang dari kitanya sudah melakukan double check, kita udah lengkap, tapi dari Mas Rian iya double checknya juga mungkin Mas Rian udah double check tapi belum nggak terlalu teliti lah, sehingga ada yang ketinggalan gitu. Itu sih Mas kalau dari perkap sih seperti itu. Oke, dari semua case yang kalian punya, mungkin ada solusi dari Mas Raffi dan Mas Faiz dari semua case ya. Itu tuh gimana gitu? Mungkin kalau menurut saya Mas, Mas Rian tuh bisa ngelakuin bonding sih di sebelum acara gitu loh. Jadi setiap divisi tuh makin erat gitu loh hubungannya gitu loh. Dan ya makin nyatu gitu loh. Jadi kerjasamanya ada, mungkin kesatuan antar divisi yang lain juga cocok loh gitu. Bisa lebih seru lagi ya. Betul Mas. Jadi ya mungkin menurut saya kayak gitu sih. Kalau dari Mas Faiz? Kalau dari aku sih ya tadi ya dari yang kita udah kritik mungkin itu juga bisa jadi solusi. Kayak cross checknya tuh ditambah lagi gitu Mas, kayak kelengkapan, terus dari ketegasan Mas Rian juga harusnya kayak nggak terlalu yang gue punya anggota, yaudah gue bisa lepas tangan, nggak yang gitu banget sih, kayak ya udah nih lu Mas Rian ini bisa nuntun gitu sih. Ya walaupun Mas Rian demokratis nih, tapi ya harus nuntun tuh harus ya, harus nuntun sih setiap gitu. Anggotanya Mas, mungkin ya gitu. Prospeknya dikejar segala macem, nah itu sih Mas, biar kita punya target dan kita nggak keteteran juga, itu aja sih. Itu kita sebagai anggota ya. Mungkin ini dari Mas Rian. Pertanyaan buat Mas Rian nih. Tadi kan kita udah sedikit banyaknya kita kritik buat Mas Rian ya, selaku ketua dan kita selaku anggota. Saya punya pertanyaan seperti ini. Kalau misalkan tadi kita sudah kritik Mas Rian, nah kalau Mas Rian sendiri sudah berkaca dari apa yang kita kritik, ada nggak sih Mas Rian tuh punya solusi sendiri? Gitu, kayak apa sih solusi dari Mas Rian? Entah untuk Mas Rian sendiri atau entah untuk anggotanya juga. Oke, kalau misalkan solusi buat diri sendiri sih ada pasti ya. Harusnya teori hubungan manusia itu udah saya pakai dari awal sampai berjalannya acara gitu. Biar ya itu divisi masing-masing tuh nggak bakal adanya miskom, adanya kekurangan dari perkap. Kayak harusnya tuh udah dipakai dari awal sampai akhir gitu. Terus juga kalau buat divisi-divisi mungkin ya solusinya ya pasti itu lagi hubungan manusia lagi kan. Terus kalau misalkan nggak miskom dari divisi ke masing-masing divisi kayak ke anggotanya, mungkin divisi lain ya, itu maksudnya mungkin, solusinya ya bilang ke ketua pelaksanaannya ini nih, biar saya juga turun gitu ke lapangan, biar kayak ngasih tahu divisi ini berjalannya tuh kayak gini-gini dari ketuanya gitu loh. Tapi kalau misalkan Mas Rian ngomong seperti itu adalah yang kita tadi kritik. Ketika kita butuh Mas Rian untuk diskusi dengan divisi lain, itu tuh Mas Rian kurangnya kehadiran di situ loh. Gitu. Jadi gimana sih solusinya ke Mas Rian selaku ketua nih untuk anggotanya gitu loh? Ya, pasti ketua divisinya bakal ngobrol ke saya sih pasti. Oh, berarti harus bisa apa ya, lebih enak lagi untuk negur ke Mas Rian gitu ya. Kayak sebelum hamin acara telepon atau ngajak meeting misalnya di Google Meet. Terus juga pasti ketuanya juga bakal ngomong gitu loh, bakal nge-warning saya lah gitu. Tapi Mas Rian kalau misalkan seperti itu, Mas Rian tuh orangnya seperti apa sih? Kalau misalkan kayak
ditegur sama anggota Mas Rian orangnya seperti apa? Kayak Sebenarnya kalau misalkan ditegur sih nggak apa-apa ya, tapi istilahnya kayak tahu batasan dan situasi aja. sikon lah ya. Iya, kalau misalkan lagi chaos nih, lagi banyak kerjaan, nggak mungkin juga dong saya sendiri tuh kayak hadir di Google Meet gitu. Pasti ada ngomong juga kalau saya tuh lagi kerja gitu. Oke. Cukup sih. Ya segitu aja pembahasan kita dari pengalaman Markonvol ke-9. Saya sebagai ketua, Saya sebagai divisi acara. Aku anggota Perkat. nah mungkin ada kata-kata terakhir kali ya buat nih orang berdua. Mas Rapi aja sih. Gini guys, buat yang masih ikut organisasi, mungkin podcast kita dapat berguna untuk mecahin solusi dari kalian yang punya case kayak gitu. Oke. Nah segitu aja, sampai jumpa Di lagi podcast di selanjutnya. podcast